Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa kembali bersama saya Melia Yosita di mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan topik pembahasan job interview atau wawancara kerja. Nah, perusahaan sebagai organisasi bisnis pasti memerlukan karyawan dan tenaga kerja yang akan membantunya agar dapat mencapai tujuan. Setelah diadakannya seleksi administrasi, menyeleksi surat lamaran kerja dan CV, tahapan proses rekrutmen selanjutnya adalah melakukan wawancara kerja atau job interview. Perusahaan melalui pihak Human Resource Division atau HRD atau sumber daya manusia melakukan proses rekrutmen calon karyawan yang telah lolos seleksi administrasi. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai wawancara kerja atau job interview dan jenisnya, kemudian mengenai format wawancara kerja dan tahapan wawancara kerja. Untuk yang pertama, kita harus pahami dulu kita di sini posisi sebagai calon karyawan ataupun pelamar kerja maupun nantinya orang yang menjadi pihak yang melakukan rekrutmen karyawan. Untuk yang pertama kita pahami dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan job interview atau wawancara kerja. Pertama, wawancara atau interview adalah komunikasi interpersonal antara komunikator dan komunikan mengenai suatu topik. Nah, sehingga wawancara kerja atau job interview adalah komunikasi interpersonal antara komunikator, dalam hal ini pewawancara, dan komunikan atau orang yang diwawancarai mengenai proses rekrutmen pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dan dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi bisnis lainnya. Dalam hal ini, pihak yang diwawancarai adalah pelamar kerja atau calon karyawan dan pihak pewawancara adalah perusahaan atau melalui bagian HRD. Nah, tujuan wawancara itu atau tujuan job interview itu terbagi dua. Pertama, kita lihat dari sudut komunikator atau organisasi bisnis atau dari sudut komunikan atau pelamar pekerjaan. Jika ditinjau dari sudut pandang orang yang diwawancarai atau pelamar, yaitu untuk memberikan informasi, motivasi, dan sikap kepada pihak pewawancara bahwa dirinya dapat melakukan pekerjaan dengan profesional dan tepat. Sedangkan tujuan wawancara kerja atau job interview jika ditinjau dari sudut pandang pihak pewawancara, perusahaan atau bagian HRD diantaranya untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pelamar, dikarenakan sebelumnya kan lihatnya hanya di bagian seleksi administrasi saja. Kemudian yang kedua adalah untuk menilai kesesuaian antara pelamar dan kebutuhan sumber daya manusia yang dicari. Kemudian yang ketiga untuk menilai profesionalitas, keterampilan, dan sikap pelamar. Dan yang keempat untuk mendapatkan informasi tambahan yang sesuai dengan persyaratan dari posisi tertentu. Untuk selanjutnya kita pahami dulu nih jenis wawancara kerja. Nah, wawancara kerja itu bisa dibagi berdasarkan tahapannya, berdasarkan jumlah pewawancara dan pelamarnya, dan berdasarkan media yang digunakan. Kalau jenis job interview atau wawancara kerja berdasarkan tahapannya dibagi lagi menjadi dua, yaitu wawancara pendahuluan dan wawancara penempatan. Di mana wawancara pendahuluan atau penyaringan adalah dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kualifikasi pelamar dengan posisi yang akan diisi. Biasanya dilakukan melalui telepon atau video conference, tapi bisa juga dilakukan secara tatap muka. Yang kedua yaitu wawancara penempatan atau seleksi. Nah, wawancara ini dilakukan untuk menyeleksi pelamar apakah sesuai dengan daerah atau posisi penempatan pekerjaan. Biasanya dilakukan secara tatap muka dengan durasi yang lebih panjang, karena informasi yang digali juga lebih panjang ya. Kemudian jenis job interview berdasarkan jumlah pewawancara dan yang diwawancarai. Terbagi dua, yaitu wawancara 1 lawan 1 atau one-to-one interview, dan yang kedua ada wawancara kelompok atau panel atau group interview. Nah, kalau wawancara one-to-one, yaitu wawancara yang dilakukan oleh satu pewawancara dan satu pelamar secara tatap muka dan bersifat personal. Tapi untuk wawancara kelompok atau grup interview, yaitu wawancara yang dilakukan oleh lebih dari 2 orang, baik pewawancara maupun pelamarnya itu lebih dari 2 orang.
Kemudian jenis job interview berdasarkan media yang digunakan. Ada wawancara tatap muka, ada wawancara telepon, dan wawancara melalui video conference. Kalau wawancara telepon pasti melalui telepon, tatap muka langsung di perusahaannya, dan kemudian video conference dilakukan melalui menggunakan aplikasi seperti Google Meet, Zoom Meeting, Skype, FaceTime, dan aplikasi lainnya yang terhubung dengan internet. Baik, untuk selanjutnya sebagai representasi perusahaan atau organisasi bisnis, pihak HRD dapat melakukan proses rekrutmen terutama wawancara kerja. Ada 5 teknik wawancara kerja yang dapat digunakan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Di antaranya ada interview yang bersifat terstruktur, ada yang tidak terstruktur, ada yang campuran, ada yang berupa pemecahan masalah, dan ada yang berupa mengenai perilaku. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu adalah interview tidak terstruktur atau unstructured. Pertanyaan dibuat dengan spontan selama wawancara kerja berlangsung dengan sedikit pertanyaan yang sudah direncanakan. Format ini berguna untuk membuat pelamar mengerti mengapa ia cocok untuk suatu posisi pekerjaan. Yang kedua ada interview terstruktur atau structure interview. Pertanyaan sudah direncanakan dengan adanya daftar pertanyaan. Format ini berguna untuk jumlah pelamar yang sangat banyak dikarenakan hasilnya valid. Jumlah pertanyaannya sama, tinggal melihat jawaban dari masing-masing kandidat pelamar. Yang ketiga ada campuran atau mix interview, di mana pertanyaan dikombinasikan. Format ini berguna agar mendapatkan jawaban yang dapat dibandingkan dan pandangan yang lebih mendalam lagi dari pelamar pekerjaan. Yang keempat ada pemecahan masalah atau problem solving interview. Pertanyaan dibatasi dengan hipotesis, evaluasi pada pemecahan dan pendekatan pada pelamar. Format ini berguna untuk memahami kemampuan analisis pelamar seperti apa. Dan yang kelima, ada perilaku atau behavioral interview, di mana pertanyaan difokuskan pada pengungkapan contoh perilaku yang ditampilkan pada masa lalu. Format ini berguna untuk mendapatkan jawaban pelamar jika dihadapkan dengan suatu situasi tertentu. Baik, kita sudah memahami apa sih yang dimaksud dengan wawancara kerja atau job interview, kemudian media yang digunakan seperti apa, jenisnya apa, formatnya apa, dan yang terakhir, sekarang kita akan memahami mengenai apa sih sebenarnya tahapan dari wawancara kerja. Nah, tahapan dari wawancara kerja atau job interview terdiri atas 3, yaitu yang pertama bagian pembuka, kemudian ada bagian proses, dan kemudian ada lagi yang dinamakan bagian penutup. Baik, kita bahas untuk yang pertama dulu, yaitu mengenai bagian pembuka dari wawancara kerja ya. Untuk bagian pembuka, ini merupakan sarana untuk menciptakan kesan pertama atau first impression yang baik di mana terdapat salam pembuka dan perkenalan antara kedua belah pihak. Pewawancara akan menilai pelamar dari beberapa sikap seperti yang pertama yaitu jam waktu kedatangan pelamar untuk melakukan kegiatan wawancara kerja, kemudian pakaian yang bersifat profesional dan sopan, yang ketiga etika saat memasuki ruangan wawancara kerja, dan yang keempat body language atau bahasa tubuh yang baik dan profesional yang ditunjukkan oleh pelamar pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu bagian proses wawancara kerja. Bagian ini merupakan inti dari wawancara kerja di mana pihak pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pelamar. Pada bagian ini perhatikan ton suara, intonasi, dan artikulasi. Berikut ini beberapa tipe pertanyaan yang diajukan saat wawancara kerja sedang berlangsung. Ada yang pertama ada closed question, yang kedua ada open-ended question, yang ketiga ada hypothetical questions, dan yang terakhir ada behavioral based question. Kalau closed question yaitu pertanyaan di mana pelamar hanya diperbolehkan untuk menjawab iya atau tidak, ataupun pelamar diberikan suatu pilihan antara beberapa pilihan ya, jadi hanya boleh memilih pilihan itu. Tidak boleh mengungkapkan pendapat yang lainnya. Yang kedua open-ended questions, yaitu pertanyaan di mana pelamar dapat memberikan jawaban secara luas dan terbuka. Dan yang ketiga ada hypothetical questions,
yaitu pertanyaan di mana pewawancara dapat menilai apa yang dilakukan oleh pelamar jika dihadapkan oleh situasi tertentu. Nah, yang keempat, ada behavior based question, yaitu pertanyaan terkait kinerja seseorang di masa lampau untuk dibandingkan di masa yang sekarang. Sebagai tambahan, ini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pewawancara saat proses wawancara kerja berlangsung. Seperti yang pertama yaitu adanya penilaian pribadi, misalnya tentang cerita diri pelamar, karakteristik pelamar, kelebihan dan kekurangan pelamar, hobi dan kesehatan pelamar. Yang kedua ada latar belakang keluarga seperti pekerjaan dan pendidikan terakhir orang tua. Yang ketiga, pengetahuan tentang perusahaan atau organisasi bisnis yang dituju. Profilnya seperti apa, kemudian alasan mengapa tertarik untuk bergabung. Yang keempat, pengetahuan terkait posisi pekerjaan yang dilamar. Yang kelima, pendidikan baik formal maupun non-formal. Kemudian yang keenam, pengalaman kerja profesional sebelumnya. Yang ketujuh, keterampilan yang dimiliki. Kemudian yang terakhir mengenai rencana masa depan yang pelamar rencanakan. Baik, tibalah kita di bagian penutup wawancara kerja. Bagian ini merupakan akhir dari wawancara kerja. Hindari untuk memotong pembicaraan pewawancara, mengkritik, dan menjelekkan perusahaan sebelumnya. Jangan lupa untuk tersenyum, mengucapkan terima kasih, dan mengucapkan salam penutup. Jika kita dipersilahkan untuk bertanya, silahkan bertanya yang berhubungan dengan perusahaan atau organisasi bisnis tersebut. Dan jangan lupa tunjukkan bahwa sebagai pelamar kita harus interest dengan ingin bergabungnya kita di dalam perusahaan atau organisasi bisnis tersebut. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ajukan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.